Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab waktunya ada teh mah wajib jawab mah kade. Kela. Ieu teh naon? Bahasa Indonesia. Oh, Indonesia hampura. Berbela assalamualaikum biasanya eta nya. Siap. Kan kamari mah kelas bahasa Sunda, ngomongna bahasa Sunda. Sekarang beda lagi playlistnya. Oh, jadi kita meskipun satu channel tapi playlist harus banyak atau harus berkembang Biar banyak variasi. Dan yang nonton pun gak bosen. Kasih judul. Kasih judul aja, oke. Judulnya Kita apa? di sini ada judulnya yaitu tips-tips. Sebetulnya mah judulnya banyak, cuman misalkan contoh tips-tips menjadi orang yang baik kayak gimana. Ya, tips jadi enggak nama acaranya itu jadi tips-tips. Acaranya tips-tips aja lah, yang penting mah kita berbagi tips-tips ya. Jadi selamat datang di konten tips-tips. Oke, teman-teman, jadi gini, sebetulnya mah kita playlist kita banyak judul, cuman ya kalau disekaliin kan kalau dilangsungkan sekaligus mungkin waktu juga. Jadi kita naon sih itu tuh? Shopee biasa orderan masuk. Jadi kita akan lanjut aja dalam judul ini tips-tips atau kumaha atunya berbagi tips-tips gitu we lah. Gila di pikiran deh ya, ini mah tips-tips lah. Oke. Episode doang ke saya. Nah, kenapa? Indonesia. Oke. Kenapa teman-temannya kita akan mengangkat tips-tips dalam berbagai kehidupan? Karena apa? Dalam kehidupan pasti ada suatu masalah. Betul. Ketika ada suatu masalah, maka ada pasti ada satu solusi. Nah, gitu. Jadi, mungkin kita akan banyak memperkenalkan masalah-masalah. Dari kita akan koreh atau naon sih? Dan kita akan menggali solusi dari masalah tersebut. Entah dari kita, entah riset kita, misalkan karena kita beragama Islam, misalkan tips-tips menjadi suami yang baik menurut Islam, misal tips yang baik menurut ini banyak sebetulnya mah yang kita akan bahas. Enggak, kita krek dia dah judulnya. Oke, guys. Jadi gini ya. Sebelum masuk ke pembahasan, ke tips prolog dulu harus. Padahal dari tadi udah prolog ya. Udah prolog beberapa kali sebetulnya mah, cuman dikarenakan kita perlu lebih mengenal lagi ya supaya masuk lagi ke masalahnya. Jadi gini, tetap Iko. Tetap aja. Oh, tetap Cep Iko namanya sama Cep Dery. Jadi gini, Cep. Sebetulnya mah masalahnya banyak ya, yang sedang viral atau misalkan yang sedang berlangsung ya. Yang sedang apa sih? Ya, yang sedang trending atau viral lah. Sedang trending atau viral. Kita angkat satu berarti ya. Angkat satu aja lah. Yang lagi viral apa? Yang lagi viral itu apa sih? Tim. Oh. Yang lagi viral itu salah satunya ada yang kasus KDRT. Ya, tentang KDRT ya. Tentang KDRT, teman-teman. Karena apa? Dalam kasus KDRT itu, mungkin sebagian orang belum memahami dalam mentata keluarga yang baik seperti apa. Untuk menjadi suami yang baik seperti gimana, untuk menjadi istri yang baik harus bagaimana, itu kan bisa jadi seperti itu. Ya. Karena ketika ada unsur kasus tersebut itu, ketika ada kasus tersebut unsurnya pasti banyak. Bisa jadi kan tadi juga kata saya. Alasan-alasannya banyak banget. Ya. Mungkin kita akan membahas beberapa bagian aja atau beberapa tips, tapi karena ini malam Jumat ya ini teh ya. Malam Jumat mah kita fokusnya bahas berkeluarga aja lah, gimana lah, boleh? Boleh. Soalnya ini catatannya emang keluarga yang ada gitu. Jadi kita bahas yang ada aja lah ya, karena pembahasan kita ada ya udah kita bahas ini aja yang ada. Oke, langsung aja teman-teman, karena terlalu panjang misalnya prolognya ya. Jadi gini, kita akan berbagi, tapi bukan kita yang berbagi. Kalau misalkan tipsnya mas sebetulnya malah bisa nanya-nanya, bisa di internet searching banyak lah sebetulnya. Cuman alangkah baiknya kita kembangkan lagi. Barangkali belum ada yang tahu. Ya, syukur-syukur udah tahu, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, alhamdulillah juga jadi tahu. Gitu. Sorry atuh. Oke, mungkin kita akan berbagi tips dalam konten ini, yaitu judulnya gila. Tips membangun keluarga harmonis menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam. Membangun keluarga harmonis. Harmonis itu baik-baik atau misalkan dibilang baik-baik ke harmonis?
baik-baik saja mungkin ya, atau misalkan harmonis itu dapat diartikan luas sekali sih. Jadi ya keluarga yang baik menurut syariat Islam lah kalau simpelnya mah ya. Oke, langsung aja ke poin pertama. Tips yang pertama yaitu memperkuat hubungan kita dengan Allah atau Tuhan. Iya. Nah, itu yang pertama. Karena apa? Caranya. Karena salah satu aja kayak gini contohnya teman-teman. Kalau misalkan kita berkeluarga, jangankan hal besar, hal kecil pun dalam artian gini, kita mau melangkah dari rumah aja keluar itu menjadi ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah. Tapi beda lagi kalau kita niatkan karena pengen main atau misalkan kita niatkan jelek lah istilahnya mah, itu istilahnya udah jauh dari syariat ya berarti. Iya, itu contoh kecilnya. Mungkin ada contoh lagi gak memperkuat hubungan dengan Allah gimana sih? Aduh. Gini ya teman-teman, karena kita orangnya Banyol sebetulnya Maya, tapi tim kreatif harus membahas ini dulu gitu. Soalnya ini pengetahuan penting untuk berkeluarga yang harmonis. Gitu. Enggak gini, ini tuh penting ya, penting untuk dibahas. Cuman pas dalam proses pembahasannya kok dalam proses kok aneh gitu lah. Lihat mungkin orang-orang juga aneh kalau misalkan melihat kita serius. Iya sih. Tapi ini penting serius. Penting ya Bapak. Meskipun kita orangnya humoris semua, tapi diusahakan kita harus bisa serius juga dong. Karena itu bahasan bukan hal main-main. Yang menyangkut semua umat Islam ini. Untuk gitu. Karena ini kan menurut syariat Islam. Bener. Ini berarti menyangkut seluruh umat Islam. Barangkali kan dari yang 5 pasti gak ikut. Mungkin di luar Islam, noni gak bisa itu mah. Iya aja lah. Oke, itu mungkin simpelnya memperkuat hubungan Allah yang pertama itu ya. Memperkuat hubungan dengan Allah. Dari mulai niat. Itu baru niat hal kecil dalam bekerja, dalam berhubungan apapun pasti banyak lah poinnya. Intinya adalah melakukan sesuatu itu hanya karena Allah. Karena Allah dalam berkeluarga. Dalam segala hal harusnya. Dalam segala hal. Tapi kalau dalam keluarga ya memang pasti bakal menuju ke dalam keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Itu poin utamanya ya. Oke, teman-teman, ini ada poin kedua, saling menjaga ibadah. Nah, sebelum saya Cep Iko dulu. Jadi gini, yang saya tangkap kalau misalkan berbicara tentang saling menjaga ibadah itu, jadi suaminya terus-terusan beribadah dengan sangat baik, mencontohkan istrinya juga beribadah kepada Allah. Karena kan beribadah itu contohnya sholat. Sholat itu kan menjauhkan dari perbuatan yang mungkar gitu kalau nggak salah. Dengki dan mungkar ya. Bukan dengki dan mungkar kan? Aku sih salah aja masuk gitu. Untuk menjauhkan hal-hal yang tidak baik lah intinya mah ya. Cuman ditekankan harusnya kita taat beribadah, mungkin jadi hal-hal baik terbuka juga. Iya. Kan ada pepatah mengatakan sholat itu jangan menunggu benar. Nunggu dulu benar aja nanti sholat, tapi sholatlah supaya Anda benar gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Tadi saya nonton. Saling menjaga beribadah. Jadi poin dari sini yang saya tangkap juga, tadi kan poin Pak Iko. Nah, poin saya gini, yang saya tangkap juga hampir mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi suami istri itu dalam berkeluarga harus saling menjaga dan juga harus saling mengingatkan. Karena kan saling menjaga. Coba cara mengingatkan gimana? Misalkan ini udah azan Isya. Ada Isya. Ketika istri belum melakukan ibadah ya kita ingatkan, contoh kecilnya kayak gitulah. Oke, siap, sudah serius nih. Ini bahasanya harus serius, Bro. Iya, memang serius. Siap. Yang paling ketiga nih, saling mencurahkan perhatian. Wah, ini mah sangat penting sekali. Karena apa? Banyak yang mengatakan perempuan itu harus dimengerti dan diperhatikan. Ya. Sama laki-laki juga sebetulnya, cuma laki-laki mah masa harus diperhatian? Enggak juga sih. Harus, cuman ya beda cara gitu. Tapi yang banyak perhatian. So, kita bahas ya. Ada gak contoh perhatian buat laki-laki dan juga buat perempuan? So, ada juga. Kayak gimana dalam berkeluarga? Misalkan. Apa ya? Ini mah. Oke lah, saya lanjut aja pokoknya mah. Contohnya kayak gini teman-teman. Misalkan perhatian seorang istri kepada suami. Misalkan si suaminya mau berangkat kerja,
hati-hati di jalan, jangan iya, semoga lancar kerjaannya. Itu kan sebuah perhatian meskipun hal kecil tapi emang sangat diterima sekali sama laki-laki karena diterima sekali bro. Itu hal kecil. Nah kalau misalkan perhatian buat suami ke istri, contoh kecilnya misalkan Bu jangan lupa makan nanti sama anak-anak jam segini, gitu kan hal kecil. Jadi saling perhatian teh bisa saling teh berdua kan? Iya, saling berarti. Kalau saling mah pasti ada lawan kata. Take and give ya. Nah, take and give. Jadi face to face. Jadi kieu meureun. Assalamualaikum. Jadi ngelep mamnya mohon lagi tadi jalan. Kurang sieun gitu. Jadi intinya mungkin dalam saling perhatian itu sebetulnya mah teman-teman juga pada tahu semua. Cuman ini mah poin pentingnya yaitu kita perhatian aja dalam apapun. Hal-hal paling kecil sedikit pun. Gitu. Dari hal kecil mungkin terbesar. Ya, misalkan kan Bu itu cileuh di mata bisa. Ya, itu kan perhatian. Perhatian misalkan Pak Salempak gentos. Biasa. Iya. Bisa. Asal kalau bawa ke kelas Sunda sebetulnya mah itu. Cuman karena kelas Sundanya udah terlalu mohon maaf nih enggak sombong ya. Udah lumayan lah. Iya, padahal kerek 100. Tapi seenggaknya ketika orang mencari itu ada entah ketiga atau kelima kan kita muncul gitu. Makanya kita lanjut aja. Oke. Kita lanjut aja. Kita lanjut aja. Oke, mungkin saling perhatian itu sangat simpel sekali ya. Bisa dipraktekkan langsung itu mah. Ya. Oke, yang keempat, menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Ya, benar. Nah, ini tolong garis bawahinya berkualitas itu kayak seperti apa Pak Iko yang Anda ketahui? Kalau berbicara berkualitas itu pasti setiap keluarga itu beda-beda. Ada yang main sama anak, ada yang saling usap-usap. Apa ya ngomongnya kumanya? Urusin salah lu karima. Oke. Ya, main sama anak, terus bisa menghabiskan waktu seharian, terus jalan-jalan dan lain sebagainya kan kualitasnya pasti beda-beda. Kalau menurut saya kualitas, menurut Anda mungkin beda. Oh, jadi pengertian kualitasnya emang yang penting menghabiskan waktunya itu full dengan keluarga enggak lagi sama keluarga tapi pegang HP gitu. Enggak gitu. Emang seringnya kayak gitu sekarang mah. Kita misalkan menghabiskan waktu family time istilahnya lah. Sedang kecangkuang misalkan tetap aja bapaknya buka-buka IG itu yang enggak boleh. Jadi enggak berkualitas kalau gitu ya. Iya, jadi fokus perhatiannya harus sama keluarga, jangan ke HP gitu. Mau dalam bermain, dalam beribadah, dalam bersama di rumah pun harus fokus dalam keluarga. Karena itu menghabiskan waktu berkualitas ya. Jadi teman-teman dalam tips ini, jika kalian ingin menghabiskan waktu dengan keluarga, pilihlah waktu yang berkualitas. Pilihlah, salah maaf. Pilihlah apa? Kuat itu. Jadi harus pintar memilih dalam menghabiskan waktu dalam berkeluarga. Jangan sampai waktu yang habis itu sia-sia, tidak berkualitas. Nyalah. Kan banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Oke, kita berangkat misalkan ke suatu wisata atau Cangkuang lah kita udah sebut ya. Hareudah. Kayak lagi hareudah. Terus. Ke Cangkuang. Mih sok marasuk jeung anak cenah nanti bapak mah di sini meskipun dalam waktu berkeluarga tapi menurut saya tidak berkualitas. Karena apa? Tidak melibatkan dalam satu forum satu keluarga semua. Iya, jadi intinya gini, kalau misalkan menghabiskan waktu dengan keluarga itu hati dan pikiran itu memang harus fokus bersama keluarga. Okay. Jangan walaupun memang si badannya itu sama keluarga tapi pikirannya memikirkan kerjaan misalkan itu kan udah nggak berkualitas gitu. Oh iya jadi profesional itu mah. Profesional. Jadi kalau di kerjaan kerjaan, kalau di rumah ya udah keluarga dulu gitu sebelum yang lainnya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nomor berapa? Nah, ini yang paling sangat penting sekali sebetulnya semua penting. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini sudah bersyukur? Udah dong. Udah. Bisa bernapas dengan lancar, gratis sekali. Iya. Bisa melihat pemandangan yang indah. Sehat, ya. Mendengar keluarga sehat-sehat di rumah. Nah, itu udah kan. satu. Itu harus disyukuri. Gitu. Harus disyukuri. Kenapa? Ketika kita sehat kan orang lain pasti banyak yang sakit. Barangkali banyak yang sakit.
Kok gitu sih? Enggak ralat gini. Ketika kita diberikan kesehatan, bisa jadi kan orang lain lagi sakit. Nah, itu betul. Bisa jadi. Karena bersyukur itu dari hal kecil aja. Hal kecil. Tapi gini, Pak Eko, ketika kita bersyukur itu kan pasti mengucapkan alhamdulillah ya. Nah, cuman kebanyakan nih orangnya, ini mah kebanyakan bukan semua. Kebanyakan orang-orang ketika mengucapkan alhamdulillah itu ketika mendapatkan hal yang baik aja. Bukan hal yang baik tapi hal yang besar biasanya. Hal yang besar biasanya mah. Padahal hal kecil pun itu harus disyukuri dan mengucapkan alhamdulillah gitu. Misalkan hal kecil ya. Ketika kata tadi bisa bernapas dengan lancar kan ketika melihat orang lain astagfirullah ya Allah inilahi melihat orang lain bisa bernapas menggunakan oksigen. Harus menggunakan oksigen kan itu mahal sekali karena kita menghidup dengan udara segar pun itu udah bersyukur sekali hal kecil. Hal besarnya mungkinnya batur orang lain udah kebeli mobil, nah kita malah kebeli sepatu. Sepatu seharga mobil gitu. Beli beras atau mobil. Amin. Ya itulah bersyukur itu sangat pentingnya apalagi dalam berkeluarga. Misalkan kayak gini. Misalkan di wae. Ini contoh yang kedua Pak Cep. Pak Eko. Ada dalam berkeluarga, misalkan ini mohon maaf nih. Berkaitan dengan pekerjaan. Istrinya harus sangat sekali mensupport ya atau bersyukur dengan gaji suaminya. Ya. Karena apa? Dalam kasus-kasus karya itu kan bisa jadi kayak gitu. Karena apa? Bukan menurut saya sih sebetulnya mah apa? Menurut yang saya tahu ya. Ketika banyaknya KDRT itu salah satu unsurnya ekonomi sih. Kebanyakan. Tapi yang kemarin mah katanya diranjang. Ya itu malah belum deal lah, masih kita bahasnya dikit-dikit ya kemarin terjadi takut salah juga sebetulnya. Cuma yang saya ketahui kebanyakan dalam ekonomi, namun tidak menutup kemungkinan kalau ada masalah diranjang, kalau ada masalah tidak perhatian yang tadi bisa jadi. Ya kan ini tips-tipsnya supaya enggak gitu. Supaya tidak kayak gitu. Ya. Lanjut aja. Lanjut. Oke, misalkan deh. Siap. Ke poin ke-6. Ya, yaitu bersabar satu sama lain. Wah, arti sabar itu sangat mahal sekali dan sangat gratis sekali sebetulnya mah. Sabar, tapi mahal buat orang yang betul-betul sabar. Ya, proses sabar itu kan seumur hidup. Asli. Seumur hidup. Karena betul memang manusia dituntut untuk sabar dalam setiap waktu berbagai hal juga. Hal apapun itu harus bersabar ya. Bisa jadi kan misalkan bangun tidur pas jalan ditajong misalkan. Itu jadi anjing nyari bagong. Kampret ibarat batu naon ieu cenah halangan ulah tapi kan seperti itu ya. Astagfirullahaladzim gitu. Ya Allah. Itunya. Bisa jadi memang orang kudu berhati-hati oge nya. Harus bersabar ya. Harus bersabar. Kela itu bersabar Cep. Jadi gini, sebenarnya mah bieu contoh teh sinkron jeung judul itu kan keluarga. Tong kan kitu. Kamu kadinya nya. Oke, kita cari aja studinya atuh tong itu tips berkeluarga Cep berarti bersabar dalam keluarga. Bersabar berkeluarga seperti apa? Lain bersabar tita aja atuh pira. Ya, misal gini. Misal hari ini makan sama daging ayam, besok daging ayam lagi, kita harus bersabar gitu. Bersyukur tuh. Salah di ya mah. Jadi kieu Cep bersabar. Ya maksudnya bersyukur. Oke, gini. Biar anda paham ya arti sabar. Urang liur sabar jeung syukur teman. Biar anda tahu arti sabar yang sesungguhnya teh gini. Sabar itu simpelnya menerimakan keadaan yang ada. Nya sih gitu tadi kan. Maknya menerima hayam di. Hayam di. Sabarnya urang teh teu ngamek gitu. Oh, bisa. Oke. Urang ge aya contoh ya misal. Soalnya omonganna hese nya Indonesia teh geus ka bawah. Bye. Contohnya kayak gini, Bro. Misalkan dalam berkeluarga. Ketika bisa jadi tadi saya contohnya sama aja lah. Misalkan pendapatan suaminya kecil, ya daripada istrinya ngomel-ngomel, bersabar aja dan harus bersabar juga. Tadi kan poinnya bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau alhamdulillah aja tanpa sabar mungkin alhamdulillah tetap aja dalam hatinya ayo kieu sakit. Iya, berarti enggak bersyukur dan enggak bersabar. Iya, sih tadi daging sama lah ini. Ya
Jadi bersabarlah ketika kalian itu mah poinnya. Oh, yang pasnya saya ada misalkan. Cek lu mana. Jadi gini, bersabarlah ketika suatu keluarga itu ada suatu masalah atau suatu petaka misalkan. Tadinya sukses dalam berusaha, tiba-tiba Allah memberikan ujian ya kepada orang yang bersabar, maka pasti ujian. Ya. 1% pun itu langsung gak ada si hartanya. Nah itu diuji dalam bersabar berkeluarga di situ. Eta sih kan cocok contohnya. Misalkan kita lagi sukses-suksesnya, meledak jawaban hareup teh bangkrut kabeh. Nah, eta bersabar dalam berkeluarga. Soalnya kayaknya cocok nasi kurang mah. Tapi bersyukurnya cocok. Ya misalkan kehilangan harta, bersyukur masih punya keluarga. Gitu. Oke, ini poin 5 bersyukur, poin 5 bersabar sangat erat sekali kaitannya ya. Yang saya tahu ini mah. Demikianlah, lanjut lah. Siap. Nah, yang ketujuh, saling memaafkan. Nah, ini contohnya sebetulnya gini sih. Kenapa syariat Islam menganjurkan kita atau mengharuskan saling memaafkan? Banyak nih keluarga yang hal-hal kecil pun jadi masalah. Yeah. Masalah kecil jadi masalah besar gak beres. Wah, banyak pokoknya mah. Yang menimbulkan salah satunya tadi bisa KDRT, bahkan bisa sampai perceraian. Nah itu. Jadi saling memaafkan ya. Iya. Campuran. Jadi dalam berkeluarga itu kita harus saling memaafkan. Meskipun itu syukur-syukurlah gak masalah besar sih sebetulnya. Iya, jadi masalah-masalah di rumah kayak misalkan telat pulang kerja gara-gara kerjaan, jangan sampai istri kita tuh ngamuk-ngamuk jelas misalkan. Curhat. Terus misalkan nih karena kerjaannya nih di luar kota, pulangnya per minggu. So istrinya nelpon-nelponin terus. Itu kan sebetulnya mah itu curhatan mana hukum. Jadinya sebetulnya itu bisalah saling memaafkan, apalagi hal-hal kecil seperti itu. Jadi itu misalnya cek saya, cek dirinya kumaha, misalnya contohnya saling memaafkan dalam berkeluarga teh ciga kumaha. Kalau saya itu selalu menggunakan prinsip Rasul ya. Prinsip Rasul. Jadi misal nih kalau misalkan bikin kopi terus rasanya pangset, minum, jangan bicara. Itu mah contoh Rasul. Oke, saya paham lah. Jadi memang saya itu dalam keluarga selalu menerapkan prinsip Rasul. Amin. Semoga kita semua bisa menerapkan prinsip Rasul. Jadi saya selalu bersabar. Meskipun kopinya beda. Bisa memaafkan. Saling memaafkan. Nya contoh kecil misalkan nih istri kurang bersih ngepel nyatong diamukan oge atuh karunya. Ya, misalkan contohnya diingatkan, "Neng punten," dengan cara hal baik. Gimana ngomong betul emosi. Aduh kumaha eta wase. Panik didinya. Aku ah. Dicurhat panik. Lanjut dulu teh. Itu mah bener. Teruskan. Tah, iya, nu paling penting teh ya. Tidak mudah marah. Iya benar. Tidak mudah marah. Ini seperti yang viral kemarin ya. Mana kemarin? Yang kasus kemarin juga kan? Oh, karena marah-marah, kelewatan, gaplok gitu. Ya, iya kan minta jatah terus-terusan katanya. Katanya. Serius ada di berita ini bukan ngarang. Udah ada artikelnya muncul. Ada artikel. Berarti udah rilis berarti. Jadi minta urusan ranjang minta tidak dikabulkan dan terjadilah cekcok ya. Si pasangannya marah dan main fisik itu nggak boleh. Terus ada juga yang tahun kemarin kan ada yang ada masalah tapi kan sampai dicekik, dijambak, dilempar bola biliar. Kejora. Lagunya gitu kan. Ya ini mah emang fakta ya, kita mah gak apa-apa. Ya memang ada di berita itu. Ada di berita, kita mau bicarakan berita aja yang ada, bukan menghasut atau misalkan gak memfitnah ya, enggak. Tapi pada akhirnya kan memaafkan. Tingtan ayeuna nya kasus ayeuna. Can memaafkannya belum belum tahu bakalan kayak gimana, tapi jadi aya ending. Yang tahun kemarin endingnya kan memaafkan dan happy ending. Ya enggak tahu. Happy ending di penjara gak jadi. Buat laki-lakinya happy ending. Enggak tahu buat perempuan. Nah, mungkin tapi buat kasusnya sekarang mah kita belum ada endingnya ya. Soalnya baru kalau enggak salah sih emang
katanya tadi saya baca artikel juga bahwa Mbak Vena kami sebutkan nanti. bahwa dalam hal ini enggak, emang ini harus disebutkan karena dia kata-kata si kuasa hukumnya. Mbak Vena akan berkonsisten tidak akan mencabut mencabut laporannya. Mungkin bisa jadi kan kayak kemarin, kemarin. Tapi ya jadi nggak mungkin artis ya. Udah, ini kita lanjut aja poin-poin. Ya, tapi kan inti poinnya adalah jangan mudah marah. Gitu. Oh iya. Kalau misalkan kita menggugu bahasa Indonesia namanya. Kalau kita menuruti amarah kita kan, kalau misalkan ada masalah sedikit kan, oh iya. Nggak boleh itu teh, nggak boleh. Jadi ketika marah baik lagi harus bersabar lagi. Jadi ketika ada masalah sekecil dan sebesar apapun, tetap jangan kebawa emosi dan selesaikan dengan baik-baik ya. Karena dalam berkeluarga mah jangankan hal besar, emang hal kecil juga masalah selalu ada. Ya, gitu. Pasti masalah itu pasti ada. Pasti ada, apalagi karena kita udah berkeluarga juga ya. Yang saya alami aja hal kecil pun emang jadi masalah. Kalau misalnya yang diteleponan terus, kalau misalkan kita mempermasalahkan, ya mungkin kalau kita gak dewasa pasti cekcok dan entah tahu apa kemana gitu kan nantinya. Tapi dalam dewasa kini, ya kita harus bisa berdewasa juga dalam menyikapi hal seperti ini. Yaitu kita harus saling memaafkan. Itu tips syariat Islam yang ke-8 yang harus memaafkan dan tidak mudah marah-marah yang ke-8. Oke, teman-teman, sebetulnya masih ada poin-poin selanjutnya ya, sampai 12 kalau yang saya baca dan saya ketahui. Tapi dikarenakan pembahasannya terlalu banyak juga dan baterai kameranya habis. Itu sih masalah pertamanya itu ya. Itu problem pertamanya, masalahnya kita di kamera sebetulnya. Istung curhat wae. Karena baterai kita habis, terus waktu juga udah mau malam ya. Sekarang mau sunat juga, sunat sekarang malam Jumat, jauh dirinya. Jadi cukup sekian dulu dari kami. Itu mungkin baru 8 poin tips-tips supaya keluarga kita harmonis menurut syariat Islam ya. Barangkali ada penambahan dari kalian atau barangkali ada juga yang ingin menyanggah, mangga silakan. Tapi jangan menjudge kita juga ya. Karena apa? Kita juga sama-sama belajar. Ini kita cuma menyampaikan aja gitu ya. Barangkali ada yang kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Dan juga semoga bermanfaat. Amin. Kalau tidak bermanfaat, manya. Oke, ada penutup Pak? Ini masih serius. Atau ada penutup? Ya. Jadi intinya adalah kita itu harus bersabar, bersyukur dan saling memaafkan dan jangan lupa selalu mengingat Allah. Nah, itu. Dan semoga jadi bersabar hubungannya itu mawadah warahmah sakinah dibalik. Sakinah mawadah warahmah. Oke. Mungkin itu penutupan dari Pak Yoko. Penutupan dari saya juga seperti itu. Penutupan maksudnya ada beberapa kata lagi yang saya ingin ucapkan. Yang tadi intinya kita harus bersyukur, bersabar dan saling memaafkan di jalan Allah. Oke? Sama aja sebetulnya mah. Oke. Bila itu jadi nyata sih bener. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.